Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 9 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu setia, menyertai dan memelihara hidup kami. Biarlah saat ini kami boleh diam sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua, begini firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang adong nabadia tudoson Jehovah, aidang adong dukon niho, jaladang adong partano batoan, dukon ni di Batakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika perjalanan hidup yang kita lalui seakan-akan menemui sebuah jalan buntu, di dalam pergumulan-pergumulan persoalan yang kita hadapi, kita tidak dapat menemukan jalan keluar dalam semua harapan-harapan yang selama ini kita upayakan. Kita juga tidak menemukan jawaban-jawaban. Di saat-saat seperti itu begitu banyak orang-orang yang akhirnya pergi mencari jalan untuk pertolongan, untuk jalan keluar dari setiap persoalan, kesulitan yang diharapkannya. Saudara-saudara sekalian, kesusahan hidup membuat banyak orang meragukan Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Mencari pertolongan pada ilah-ilah lain. Mencari jawaban yang lebih pasti daripada dia harus terus menunggu kepada Allah yang menurut hatinya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang Hana yang mengambil langkah yang paling tepat, langkah terbaik dalam pergumulan, dalam penderitaan yang dia hadapi. Penderitaan Hana seperti seorang yang menemui jalan buntu, yang tidak akan pernah dia temukan jalan keluar menurut logika manusia. Hana tidak melahirkan seorang anak. Dan memang ia tidak akan pernah melahirkan seorang anak. Karena ia adalah seorang wanita yang mandul. Dan dia harus merelakan suaminya, Elkana, untuk menikahi wanita lain. Penina namanya. Supaya dia memiliki keturunan. Dan ketika Penina
melahirkan anak-anak bagi Elkana, itu membuat Penina memandang rendah kepada Hana. Penina bersikap begitu menyakiti perasaan Hana. Sikapnya selalu mendukakan perasaan Hana, dan itu benar-benar membuat Hana betul-betul hancur. Karena dia tidak akan pernah mampu untuk melahirkan seorang anak bagi suaminya Elkana. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Hana tidak tinggal hanya di dalam kehancuran hatinya. Dia tidak berputus asa dan mencari jalan di luar Tuhan. Tapi dia tahu kemana dia harus berlari, menumpahkan perasaannya. Dia datang kepada Tuhan. Hana menangis, menjerit, menumpahkan semua perasaannya, rasa sakit hatinya, dan harapannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengarkan dan membukakan rahimnya agar ia dapat melahirkan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, sungguh Tuhan memang tidak pernah memandang rendah hati orang yang hancur, yang menjerit, yang menangis, yang memohon pertolongan kepada Tuhan dari penderitaan yang dialaminya. Dan akhirnya Tuhan sungguh berbelas kasih kepada Hana. Tuhan membukakan rahimnya. Dan akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Dan Samuel ia serahkan untuk hidup melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, nats renungan kita hari ini adalah bagian dari pujian rasa syukur Hana kepada Tuhan. Ketika Tuhan telah menjawab doa-doanya, menolong membukakan jalan keluar baginya, mengangkat Hana dari penderitaannya, mengobati luka-luka hatinya yang selama ini benar-benar terasa perih karena tindakan Penina dan keadaannya yang seperti menemui jalan buntu tersebut. Sungguh saudara-saudara sekalian, seperti pernyataan Hana, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau yang tidak ada, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini sebuah ungkapan kesaksian Hana. Betapa dia melihat dan merasakan bagaimana Tuhan telah bertindak di dalam hidupnya, menolong dan memberikan jawaban-jawaban. Dan itu membuat dia mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang kudus seperti Allah yang telah dia sembah dan telah menolongnya. Oleh karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti Hana. Ketika di dalam penderitaan sepahit apapun, sepedih apapun, jangan pernah mencari jalan keluar di luar Tuhan. Sebab Tuhan sungguh layak untuk menjadi gunung batu bagi kita. Tempat kita untuk mengadu, tempat kita berlindung, mencari keselamatan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah berbohong. Tuhan sungguh-sungguh dapat kita andalkan dalam setiap pergumulan kita, penderitaan kita seberat apapun. Karena itu mari di dalam penderitaan seberat apapun yang saudara kita masing-masing alami saat ini, biarlah dalam semuanya itu kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, tempat kita bersandar dan mengharapkan pertolongannya. Sebagaimana Hana pada akhirnya bersuka cita, percayalah saudara-saudara sekalian, setiap kita juga boleh mengalami apa yang dialami oleh Hana. Dan kita boleh terus hidup memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh mengingatkan dan menghiburkan hati kami pada saat ini supaya kami belajar untuk terus hidup bertekun berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu kami dalam keadaan seberat apapun. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Biarlah sebagaimana Tuhan bertindak memberi jawaban bagi Hana sehingga dia memiliki kesaksian tentang Engkau.
Demikian juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, biarlah kami boleh mengalaminya dan kami semakin melihat dan mengenal Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sekarang dan untuk selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian terus hidup di dalam pengharapan sebagaimana Hana terus berseru hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.